Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto, teman-teman ya. Ada beberapa hal yang menarik, tapi kita akan fokus di satu topik, yaitu adalah apakah santai rally akan terjadi. Dan mungkin beberapa dari teman-teman juga bingung apa itu santai rally. Jadi kita coba bahas lebih dalam di video ini juga, teman-teman ya. Dan kita akan bagikan outlook market crypto seperti biasa juga. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, likes ataupun subscribe teman-teman, dan thank you for your support. Kita langsung masuk dulu aja ke dalam videonya ya. Nah, kita bisa lihat bahwa market crypto mengalami penurunan kembali gitu ya teman-teman di hari ini. Dan ini seperti saya sudah bahas di video yang terakhir, yaitu crypto crash, dimana saya lihat juga walaupun market rebound ada potensi untuk mengalami penurunan lebih lanjut. Jadi memang masih sesuai dengan analisa kita juga gitu ya. Tapi kembali lagi, setiap analisa di sini harus disclaimer on and do your own research, karena ini adalah non financial advice juga ya. Nah, kita akan berbicara mengenai santai rally gitu ya di video ini. Dan saya udah sempat bikin polling juga di community teman-teman, dan rata-rata itu udah tahu apa itu santai rally gitu. Jadi kalau kalian yang belum join community, feel free, tinggal klik aja link di deskripsi gitu ya, di komunitas Telegram, Discord, semuanya itu free. Ada information juga mengenai market crypto. Nah, kita bisa lihat di hari ini Bitcoin turun sekitar 1,4%, Ethereum turun sekitar 1,5%. Jadi memang rata-rata mengalami penurunan. Namun ada beberapa kripto yang mengalami penguatan seperti Aave, FTX, Virtual, Algorand gitu ya. Ini mereka mengalami kenaikan, tapi saya rasa ya rata-rata market ini masih down gitu ya. Di sini pun nanti kita bahas sedikit juga itu hyperliquid atau hype yang saya sempat bahas juga. Ini very strong secara price action, tapi dia mengalami penurunan 19% di hari ini. Kira-kira ada apa? Ada FAT sebenarnya teman-teman, nanti kita bahas ya. Lalu ada Movement Labs, Movement, Mantra, Aerodrome yang sedikit mengalami koreksi juga. Nah, langsung masuk ke Fear and Greed. Di Fear and Greed kita di area 70. Jadi market udah sedikit nggak terlalu greedy, kita nggak di extreme greed, tapi belum fear atau netral juga ya. Kalau saya lihat ya, mungkin kalau a good opportunity to buy adalah benar-benar pada saat market udah fear juga. I think ini menjadi opportunity atau kesempatan bagus. Overall market crypto seperti ini ya, rata-rata ada yang hijau tapi rata-rata merah gitu ya. Nah, kita coba lihat lebih dalam lagi gitu ya teman-teman. Nah, ini yang saya bahas nih. Yang pertama adalah hyperliquid ya. Kalau teman-teman lihat, hyperliquid itu atau tokennya hype ya, mengalami penurunan drastis dari kisaran $34 turun sampai $26. Turun sekitar 25% dalam satu hari. Nah, kenapa? Karena kalian bisa lihat dari sini juga ada USDC outflow. Jadi USDC kan stablecoin ya. Pada ditarik keluar sekitar 42 juta. Kenapa? Karena ini ada potensi sebenarnya North Korean hack risk. Jadi resiko North Korea atau Korea Utara hack. Jadi ada beberapa hacker Korea Utara, teman-teman. Wallet itu kan bisa di-track ya. Mereka itu udah mulai engage transactions di hyperliquid. Nah, mungkin beberapa takut, akhirnya mereka keluarin USDC-nya mereka gitu untuk jaga-jaga aja. Sebenarnya apakah ini FUD atau ini real? Apakah mereka untuk ngehack, itu nggak ada yang tahu gitu ya. Kita harus lihat mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan kalau memang hal itu terjadi. Tapi saya rasa ini FUD sih, karena saya merasa agak susah juga untuk hyperliquid di hack gitu ya. Tapi let's see gitu ya. Untuk berpotensi ini lebih baik berjaga-jaga lah gitu. Tapi kembali lagi, dengan penurunan hype seperti ini, karena hype itu kan sangat-sangat strong secara price action ya teman-teman, sangat-sangat kuat. Jadi mungkin menarik untuk buy the dip juga. Kalau menurut saya mungkin dia ada $24. Saat ini di berapa? Saat ini di 27. Ya kalau 24 mungkin menarik gitu ya. Itu untuk hype. Nah, kita bahas lanjut sekarang mengenai overall market. Tapi sebelum itu ada, nah ini ada fun fact-nya teman-teman. Ternyata yang invest di market crypto atau invest crypto itu kurang dari 7% dari global population. Jadi masih sangat nggak sangat early lah, tapi kita masih cukup awal nih. Kalau kalian yang udah nonton video ini juga berarti udah mengerti ya sedikit, atau mungkin udah cukup berpengalaman di market crypto, karena masih kurang dari 7%. Nah, kita akan masuk ke dalam bearish news atau bad news ya.
Bad newsnya itu apa? Adalah long term holder net position change. Jadi ini saya sempat bahas di community juga. Ini mengenai posisi long term holder. Jadi long term holder adalah orang-orang yang hold Bitcoin gitu ya. Itu lebih dari biasanya 150 hari gitu ya. Jadi udah lebih lama, 5 bulanan. Nah, kalau kita lihat pada saat Bitcoin menembus area 100.000, apa yang terjadi? Mereka udah mulai selling, teman-teman. Ini ada selling pressure. Ya, jadi kita bisa lihat, ya bisa dikatakan bukan whale ya, ini bukan paus ya, tapi long term holder ini udah mulai menjual sebagian dari Bitcoinnya mereka. Nah, ada dua takeaways yang kita bisa lihat, bahwa satu, secara short termnya karena ada penurunan gini, Bitcoinnya bisa turun, ya. Dan kita lihat Bitcoin memang turun kan, artinya koreksi. Kalau misalnya Bitcoin koreksi, altcoin juga potensi koreksi. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah karena Bitcoinnya ini udah di take profit, istilahnya kan menjual ya. Mereka long term holder, berarti mereka beli let's say 5 bulan yang lalu. Mungkin di kisaran 50.000, 60.000 itu udah untung kalau mau jual di harga sekarang di all time high. Jadi money flow yang mereka dapatkan itu bisa pindah ke yang lain. Apa? Itu altcoin gitu. Nah, jadi ada berpotensi sebenarnya 2025 altcoin season bisa terjadi. Bukan saya ini lihat secara money flow-nya aja gitu. Jadi masih cukup menarik untuk kita perhatikan, walaupun market sekarang lagi kurang menarik, tapi ya kalau kita lihat secara longer time frame-nya itu masih cukup oke. Nanti kita bahas di grafiknya Bitcoin. Nah, oke. Nah, next, nggak hanya long term holder teman-teman. Kalau kita lihat juga di sini, Bitcoin ETF juga mengalami outflow. Ini kita lihat kan, inflow dalam beberapa hari terakhir, tiba-tiba outflow. Ini 2 hari terakhir berturut-turut. Kita nggak tahu hari ini bagaimana, ya. Ini outflow 671 juta, 277 juta. Ya, tapi beberapa hal yang saya harus disclaimer juga sebenarnya. Ya, ini kan udah di akhir tahun gitu ya. Udah di akhir tahun, rata-rata market harusnya lebih lesu lah gitu. Karena ya holiday season istilahnya. Ethereum juga mengalami hal yang serupa. Kalau kita lihat dari sini ya, ada outflow dalam 2 hari terakhir juga. Gitu. Nah, kita balik ke main topik mengenai Santa Rally. Saya nggak tahu siapa yang membahas mengenai kripto akan mengalami Santa Rally gitu ya. Bahkan kita di channel ini nggak pernah bahas mengenai Santa Rally gitu. Tapi kalau kita lihat secara news, ini banyak sekali yang ngedrive. Kalau teman-teman lihat ya, investor.id, harga Bitcoin cuma naik, Santa Rally tak kunjung tiba. Ini blooming, where is Santa Rally gitu ya. CoinGecko pun juga ada Santa Claus Rally. Jadi rata-rata tuh lagi narasi yang dipermainkan retail gitu ya, untuk di brew atau dimasak itu adalah Santa Rally akan terjadi. Tapi kita kalau lihat dari price action Bitcoin saat ini ya nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya ya. Bukan Bitcoin tapi market crypto juga. Nah, kita balik ke time frame 4 jam gitu ya. Kita masuk ke dalam teknikalnya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research teman-teman, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman. Kalau kalian lihat di last video saya sempat bahas potensi sebenarnya untuk another pullback, karena ini ada trendline Bitcoin yang kita respect gitu ya. Kita respect trendline ini. Pada saat Bitcoin turun itu mereka mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya. Ini turun hit langsung naik bisa 7%-an. Artinya demand pressure udah hit gitu ya. Ada buying pressure di bawah. Nah, tapi yang kita bisa lihat dari sini, ini pada saat mengalami kenaikan ini, kalau menurut saya ini bisa nge-trap beberapa orang. Karena kelihatan bahwa volumenya besar dan lain-lain. Wah, ini artinya market akan naik lagi nih gitu. Tapi mereka mungkin nggak melihat secara on-chain data, di mana di sini udah beberapa jual, lalu kita lihat ETF juga jual seperti itu. Ya, jadi itu yang harus kalian perhatikan juga. Jangan hanya lihat technical analysis doang gitu. Nah, jadi selling pressure-nya juga ada cukup strong. Nggak berhasil close juga. Kalau di daily kita sempat bahas di area 98.000, akhirnya mengalami penurunan lagi. Dan ya kalau saya lihat pun ya cenderung mungkin akan testing ke area 92.000. Atau bahkan ya secara demand saat ini mungkin lebih ke arah potensi membentuk lower low itu di bawah di kisaran 90.000, 89.000. Ya, ini masih sangat-sangat ya bukan sangat-sangat ya, tapi bisa terjadi lah kalau secara analisanya
gitu ya. Apalagi market ya tadi saya udah bahas menjelang akhir tahun relatif lebih stagnan, nggak terlalu banyak volume karena market maker libur, semua libur gitu ya. Mereka riset strateginya, kan istilahnya ini udah satu periode selesai nih, 1 tahun, riset dulu strateginya. Jadi ada potensi cenderung lebih sideways ataupun ya turun gitu. Dan ini menarik karena mungkin ya retail itu mendapatkan narasi Santarelli, artinya wah, Bitcoin atau market crypto akan rally di akhir tahun karena kan hari Natal gitu ya, ada Santa gitu istilahnya. Jadi mereka beli di akhir tahun, tapi yang terjadi malah belum terlalu mengalami kenaikan. Sebenarnya kalau menurut saya katalis yang benar-benar akan positif itu adalah FOMC kemarin. Tapi saya sudah bahas di last video juga bahwa FOMC-nya nggak sesuai harapan gitu ya. Dari kita mengharapkan quantitative easing, tapi itu nggak terjadi gitu. Akhirnya ya market turun. Jadi saat ini pun Bitcoin cenderung menurut saya lebih ke arah turun. Nah, kita bahas ke Santarelli-nya. Saya rasa mungkin lebih bagus kita lihatnya di total 2, teman-teman. Ya, jadi kita nggak lihat Bitcoin-nya aja, tapi kita benar-benar purely Ethereum dan lain-lainnya gitu ya, which is total 2. Jadi kita melihat Santarelli terjadi di altcoins atau enggak. Nah, kalau kita lihat dalam time frame 1 hari ya, tapi ini saya ambil beberapa sample size sih sebenarnya. Nah, kita lihat dari 2023 di sini. Kita lihatnya kayak gini deh. Nah, kita bisa dari sini. Pada saat Desember itu memang akhir sempat mengalami kenaikan. Ya, apakah ini Santarelli saya nggak tahu juga, tapi naik sekitar 13% gitu ya. Tapi di awal Januarinya turun kembali. Kita bisa lihat tuh, saya masih ingat tuh 3 Januari baru awal tahun langsung turun lagi. Baru ke reset, baru di sini mulai pumping lagi di akhir Januari. Jadi mungkin nggak dikatakan valid Santarelli sebenarnya. Itu 2023. 2022 ini adalah bottom dari Bitcoin ya. Justru Desember itu malah sideways. Ini nggak ada terjadi pergerakan. Baru masuk ke awal tahun baru di Januari itu baru mengalami kenaikan gitu. Itu 2022. 2021 yang kita bisa lihat. Nah, di sini ini juga lebih ke arah sideways sih. Naik ke atas terus ke bawah lagi. Gitu. Jadi ya mungkin ini rally 20, 21, 22, 23, 24, 25 Natal Santarelli. Tapi habis itu turun ke bawah gitu ya. Dan ini malah turun terus ke bawah sampai Januari. Nah, lalu yang terakhir itu mungkin ini yang lebih valid karena ini adalah siklus sebelumnya. Kalau kita berdasarkan 4-year cycle itu kan 2024, berarti nextnya adalah 2020. Nah, di 4-year cycle ini di 2020 memang di akhir Desember itu mengalami kenaikan. Tapi ini tuh didominasi juga gara-gara makro. Karena the Fed itu mulai printing money, quantitative easing, akhirnya banyak orang masuk ke dalam market crypto, money supply-nya naik gitu ya. Ini yang kita harapkan sebenarnya waktu FOMC pada saat pidatonya, tapi itu nggak terjadi. Ya, jadi kalau kita lihat overall, sebenarnya reaksi market apakah Santarelli atau nggak terlalu kelihatan gitu ya teman-teman. Jadi saya rasa pun itu ya hanya dimasak lah gitu ya untuk ya kita para investor retail. Jadi itu satu hal yang menarik. Tapi mungkin satu yang kita bisa perhatikan juga adalah mungkin bullishnya justru di Januari kalau menurut saya. Di sini Januari awal mengalami kenaikan cukup signifikan gitu ya. Lalu kalau kita lihat di awal tahun kemarin, awal tahun ini Januari 2024 itu nggak terlalu naik. Tapi kita bisa lihat di akhir ini gitu ya. Ini mulai mengalami kenaikan signifikan gitu. Jadi ya mungkin ya around Januari itu akan menjadi good opportunity untuk beli altcoins gitu ya. Mungkin bukan ke Bitcoin karena Bitcoinnya udah naiknya cukup signifikan. Beli altcoins. Dan kalau kita lihat sendiri dari sini, kemarin pada saat total 2 ini retest ke bawah. Ya, ini mungkin saya harus disclaimer juga. Saya harus kasih tahu juga, total 2 itu adalah total market cap crypto tapi nggak Bitcoin. Jadi dari Ethereum ke bawah gitu. Jadi benar-benar pure altcoin. Nah, ini kemarin retest. Jadi ada cenderung mungkin potensi kita pelan-pelan ke bawah gitu ya. Tes ke area sini baru mulai ada reaksi naik lagi. Gitu. Ini yang saya harapkan sebenarnya. Dan pada saat market hit seperti ini akan menjadi buying opportunity untuk teman-teman semua. Ini saya akan set alert juga di sini. Jadi ketahuan kalau misalnya total 2-nya hit istilahnya di sini. Nah, jadi mungkin ini aja gitu ya.
Apakah Santar rally akan terjadi? Kemungkinan enggak gitu ya kalau berdasarkan analisa ini, karena tinggal beberapa hari lagi udah di akhir tahun juga. Jadi kita akan lihat mungkin di awal Januari teman-teman. Dan ya itu aja. Kalau kalian suka video ini pastinya jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe semuanya. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you all in next video. Bye bye.